Yang ketiga saya, nggak jelas. Yang keempat sekarang kuliah. Bener-bener semua itu. Ya kenapa sih? Semuanya bener loh. Tapi kakak yang kedua pindah Islam. Maksudnya nggak benar itu, nggak benar. Maksudnya Karena apa? Karena nikah. Maksudnya dia sekolah. lu nggak suka mualaf. Nggak suka. Jangan suka benda, jangan suka. Gini, kayak sekolah pendeta cari kebenaran. Dapat kebenaran beneran. Iya. Nggak nikah sama orang Jawa. Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadi tidak menyesuaikan. Ada Jerry Libing, tepuk tangan dulu. Adriana Colby kembali lagi. Ini dia nih, sudah berhasil dibawa Sudah. setelah menjadi bapak kedua. Bapak dari anak kedua. Ini kemana nih bapak kedua nih? Maksudnya bapak kedua, oke. Selamat. Dan Adri ini juga baru aja Fasdu. Fasdu. Asam urat. Jadi kalau marah-marah kita bawain nanti. Bawa tes. Fasdu. Ku cinta Fasdu. Kalau Fasdu tuh ada di umur berapa lu harus Fasdu gitu? Ada nggak? Nggak ada. Cuman penyakit langsung gini kan gue nanya doang. Karena kan dia tua, maksudnya orang-orang tua. Bayi boleh di Fasdu bayi. Lu tau nggak? Nggak semua Lu orang bilang gua tua di antara itu tuh, gua paling muda sebetulnya. Iya, di frame ini gue paling tua. Gue belum pernah Fasdu. Lu belum Fasdu? Belum. Karena Soalnya dia. Oke, kita tuh kenal Jerry Libby dari kompetisinya Comic Aid ya. Kebetulan Iya. kita berempat nge-mentorin kompetisi itu gitu. Dan Jerry Libby tuh mempunyai sebuah hal yang tidak dipunyai sama Ilham. Apa itu? Hubungan romantisme dengan ayah. Tapi ayah dia buta. Tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana lo? Gue kan dengar ini materi lo, stand up lo tentang bokap lo itu menarik banget tuh yang karena dia tidak bisa melihat, Ya. tiba-tiba tidak bisa melihat, bisa main piano Bisa tiba-tiba main gitu. piano dia. Dulu Stevie Wonder. Nah, pas hilang Iya, penglihatan langsung iya, bisa ceritanya main. gimana? Iya. jauh sebelum dia nikah sama ibu saya. Oke. Dia tuh pas remaja karena kakek meninggal jadi dia harus nafkahi adik-adiknya. Oke. Jadi dengan cara berburu. Ah. Dia panah rusa salah kena orang. Oke. Disadar lah bapak saya jadi buta. Oke. Di situ langsung dia kayaknya bakatnya di musik. Tapi Jadi kejadian ada insight. Nyata dulu dari pemburu disantet disitulah bakatnya dia mau Iya, gimana tuh? Pokoknya dari dinas sosial dari Kota Kupang tuh datang cari orang-orang yang kekurangan. Ajaklah bapak saya. Tapi emang matanya nggak guna dia. Buru aja salah sasaran. Benar. Matanya nggak digunakan dengan tepat. Benar. Makanya Ininya kali, bukan makanya Tuhannya matanya. ambil dah matanya ya gitu. Iya, bisa jadi. Gak sih gitu kata guna tuh terlalu ini sih terlalu menyakitkan. Enggak, tapi beneran karena santet. Iya. Apa bukti santetnya? Gue penasaran. Dulu saya sempat gak percaya waktu bapak saya ini dongeng nih. Oke. Waktu SMP di kampung bapak baru semua orang cerita itu udah jadi cerita sejarah gitu. Oh bapakmu nih disantet nih gitu. Oh tapi kau nggak ngelihat secara langsung Nggak berarti? lihat karena kan Sebelum nikah sama Sebelum dia. nikah. belum nikah sama ibu. Terus Kok akhirnya punya insight untuk kau berapa saudara? 5 Kau anaknya? ketiga Oh. dua lagi dilakukan tanpa melihat. semuanya tanpa Semua melihat. Tapi gacor ya, gacor tuh, gacor. benar. Dia tidak tahu cara pakai kondom tapi dia tahu cara kasih masuk. Kan diarahin. Ada yang megang kan ada yang megang, ada yang Gak megang. mungkin dia kayak inisiatif set lobang nih gitu enggak. Ya, jalan kaki aja tangan dipegang masa itu nggak dipegang. Terus tiba-tiba bisa main musik kok gimana tuh? Ada sekolah di dinas sosial gitu. Karena dinas sosial Iya. makanya. Dia latih lah dari situ bisa main musik dan punya lagu rohani tapi Oh, keren. Coba nyanyiin satu bait. Iya. saya nggak tahu. Iya, bapak sendiri ya Kok lu nggak nggak tahu. ngefans sama bapak sendiri sih? Karena memang nggak suka musik karena pikir bapak udah buta masa saya ikut musik. Lah, tahu. Tapi nggak masuk itu alasannya. Bapak buta. Masa saya musik? Iya, nggak masuk alasannya. Memang nggak suka. Oh, enggak. Dulu sempat les musik. Ah. Bapak yang ngajarin, cuman nggak bisa. Iya, ngapain orang buta mencariin orang doang? Oh bapak buta mata, kamu buta nada. Iya. Terus kenapa bokap jadi memutuskan untuk fokus di musik gitu? Karena Karena dinas sosialnya tadi. nggak ada kerjaan sebelumnya gitu.
karena nggak ada kerjaan sebelumnya, karena di kampung kan ya udah bawa ke kota latih musik. Dari situ dia dapat rezeki dari musik, kayak main keyboard, bisa urut juga dia seperti orang tunanetra pada umumnya gitu. Bisa apa? Tapi kayaknya lebih banyak ngurutnya ya daripada main musiknya ya. Lebih berbakat mana menurut lo? Dua-duanya. Karena sama menggunakan jari. Menggunakan jari sama, Sama, ya, menggunakan betul. jari. Dibimbing juga ya. Dan dulu belum tren jual kerupuk ya? Belum. Belum. Orang-orang buta kan jual-jual. Ya, Iya, itu mahal lagi. beda reference daerah, beda reference daerah. Sapu kayak sapu-sapu yang. jualan sapu. Iya. Di bawah juga gitu. Iya. Dulu ceritanya ibu mau sama bapak, kenapa? Karena waktu itu bapak tuh pelayanan di gereja Oh. di salah satu pulau Rote. Oke. Tapi nggak ada yang mau sama ibu karena kakek itu terkenal paling jahat di kampung itu. Oke. Nggak ada yang berani sama ibu. Mafia ceritanya. Jahat itu siap ada yang ngedeketin ibu meninggal atau gimana? Kakek itu terkenal santet juga ternyata. Oh. Berarti yang nyantet kakek. Beda pulau, itu udah beda, Beda pulau. pulau. Oh, santet nggak bekerja kalau beda pulau. Enggak, pokoknya teman bapak tuh. Anjing mau petasan banting. Kok ada petasan sih anjing? Bapak cerita di teman bapak kalau suka sama cewek itu. Cuma Oke. bilang jangan, ini tidak ada yang berani dekat sama dia. Gimana cara tahu dia suka sama ibu? Ya kan harusnya suka tuh dari tatapan mata pertama ya. Sering gandeng pas ke Oh, gereja, ibu sering tuh pemuda gandeng. gereja di situ. Oke, terus Bisa aja nih, jangan-jangan gimmick, jangan-jangan nanti. Lu kayak diinterogasi kayak gua. Jangan segajar. Jangan. Jangan. Iya. Lo Kasih lagi minum dari ya, NTT kan? Emang gini biasa. Emang gitu. Ya. ini Kan di NTT ini ada berita dari NTT nih. Coba Juan. Ini beritanya adalah sebagai berikut nih. Apes pria NTT ngomong-ngomong pria NTT banyak yang apes ya. Tewas terseret banjir usai ngeseks dalam gubuk saat hujan. Gitu. Emang segitu parahnya lingkungan di sana gitu. Sampai ada orang ngeseks sampai seret banjir. Itu di daerah mana dulu? Oh, di TTU. Heeh. Oh, jauh dari tempat saya. Kalau tempat saya nggak ada banjir sih. Tanggung. Dikit lagi. ya udah banjirin mas. Iya. Logikanya nggak jalan kalau sange anjir. NTT bukan banyak hutannya gitu, Jar. Banyak. Tenggelam semata Sampai kaki. banjir gini berarti kenapa tuh kalau menurut Jar itu? Mungkin karena bendungan. Di sana juga ada banyak bendungan. Oh, Bisa jadi bocor. karena hujan terus. Oh, jebol. Jebol. Tapi ini gue penasaran. Gue bukannya maksud untuk menghina ya atau gimana. Tisu. Tapi katanya kalau kenapa NTT aksennya di antara orang timur pun dia Paling beda. paling dibawa ya, paling dikata-katain lah katanya. Emang merasanya gitu? Iya, kadang orang awam pun kalau ketemu orang timur berusaha untuk logat timur biasanya. Iya, enggak benar katanya, maksudnya orang-orang timur lain pun juga ngeledek aksen NTT gitu. Emang berbeda. Emang ngerasa gitu gak sih? Enggak ya? Ngerasa. Tapi kenapa NTT jadi lebih diledek di antara orang-orang timur lainnya gitu? Jaring keringet. Mas terlalu sulit pertanyaannya. Mas, Nggak jadi, Mas, udah, kita terlalu iya, sulit iya. pertanyaannya. Kita mulai yang gampang dulu. Dia agak kelek dia. Selain aksen, orang NTT juga lumayan dikenal gampang emosian ya. Ya. Buktinya si Jerry. Oh, dia bos. Jerry di Comic It Iya, mau benar. nonjokin Bayu Kribo. Iya. Semua. Oh, mau ditonjokin semua. Hampir ada beberapa. Gara-gara apa sih ceritanya gimana sih pas di kompetisi itu? Waktu kompetisi mereka ganggu daerah saya, makanya saya kesal. Oh, ganggu daerahmu gimana? Daerah ini. Dicengin. Tempat Dicengin. cengin. Dia kan bikin geng-gengan gitu ya. Ya. Terus disebut gengnya Jerry itu apa? Rusa Timur ya? Apa Rusa sih? Timur. Rusa tuh marah dia mau ditompolin semuanya. Dia ngomong rusak karena bapak saya pernah rusak salah. Makanya kita Oh, ada trauma. balik lagi. Oke. Oh, jadi make sense alasannya. Tapi kan nggak semua orang tahu hubungan lo sama bapak lo. Iya, tapi kan itu yang Ya, buat itu saya kan terlalu mengada-mada. Kayaknya ada dendam pribadi bukan masalah itu. Nggak, Masa coba. emang Rusa Timur doang lu marah. Nah, Iya. coba. Emang lo kedekatannya sama bapak lo gimana? sebenarnya tuh nggak begitu cocok setelah ibu meninggal. Oh, ibu Oh, udah meninggal. oke. Ya. Karena apa? Kok nggak cocok tiba-tiba gara-gara Tadi itu? sebelumnya Bapak- gimana? Sebelum ibu meninggal bagaimana? Akrab. Akrab, bapak saya nikah lagi. Oh, itu penyebabnya. Ya. Bisa ya? Kok bisa? Dia mata nggak jitu tapi gerakan yang lain jitu-jitu ya. Gitu dia. Kok bisa nikah lagi sih? Nikah lagi sama Sama yang ke gereja juga yang dipegang tangan. Yang gandeng juga.
Nikah sama? Beda umur sama kakak pertama cuma 3 tahun. Waduh, Rencana pendidikan. Dapat tahun muda. Iya. Tapi kan itu bukan salah beliau, maksudnya beliau kan Gokil. nggak melihat orang dari usianya ya. Soalnya ada yang bisikin gitu. Kan pendengar. Ya. Bapak lu banyak duit. Tangannya nggak keriput ya. Beda sama istri saya. Baru udah menikah? Udah lama. Udah berapa lama? Udah dari saya SMP. Oh, punya anak lagi? Punya anak lagi 2. Gokil, jadi 7 bersaudara? 7. Gokil. Anjing kalah gue yang belum punya anak gua. Buta dulu, buta. Daripada Piano ngajar dulu. piano, udah mendingan ngajarin deketin cewek ya? Deketin cewek. Wah, lebih berhasil. Nah, setelah nikah jadi musuhan. Jadi nggak enak-enakan Nggak gitu. kan masih remaja kan butuh kasih sayang waktu dari itu orang kan. tua. Oh, oke. Cuman pas nikah kayak agak beda. Setelah itu nggak cocok. Cuman sekarang udah kayaknya ada yang nikah sama bapak tuh biar ada yang jaga bapak gitu. Oh ini nikahnya setelah ibu meninggal? Iya. Oh. Iya. Ya kan bukan poligami aja. Iya, kirain poligami. Enggak. Gokil kalau poligami ya. Oh, terus jadinya setelah itu memutuskan untuk keluar dari rumah dengan Iya. kerja di security gitu. Ya, rantau. Ngerantau. Rantau di Bali. Ngerantau di Bali. Iya. Kenapa milih Bali? Enggak gitu jauh ya? Karena banyak saudara juga rantau di sana. Oh. Ngerantau, mereka kerja sambil kuliah. Jadi kepingin kayak mereka juga. Kau pengen kuliah sambil kerja. Iya. Terus akhirnya jadi stand up gara-gara apa? Gara-gara lihat poster ada lomba stand up. Oke, terus? Kayaknya ikut telepon teman, dia selalu ikuti stand up Indo. Dia bilang ada komunitas di setiap daerah. Kalau mau open mic dulu. Oh, terus tahun berapa tuh? 2018 open mic. 18. Kita ketemu. Ya. Ketemu Bang Danet Maro tuh. Kenapa dia marah? Dia marah-marah mulu sama semua orang dia. Marah gitu? Waktu itu sama Arif Brata ketemu. Heeh. Sharing kan, saya bilang Bang ini cara penulisan saya kayak gini. Dia bilang ini kau kayak gini. Enggak, aku bilang gini. Itu lebih parah lagi kalau bilang artis nasional. Iya. Nggak bisa. Karena gue tahu beberapa tahun kemudian ditampil di sini buat ngomongin ini gitu. Waduh. Visioner gue. Tapi itu yang buat jadi terpaku karena memang saya ngerasa dulu tuh penulisan materi saya Oh. dan pendaharaan kata saya tuh terbatas, jelek gitu bahasa Indonesianya. Tapi kan jadi keren sekarang dia, gila lo pemain komik. Keren. Bakal tampil di stand up fest lo. Dipeluk Nikita Mirzani. Itu orang selalu tanya itu tuh. Udah Iya. kasih selamat. Selamat ya juara komik. Tidak. Gimana rasanya dipeluk Nikita? Rasanya dipeluk, rasanya dimaki-maki ya. Tapi gue mau tanya, lu lebih pride mana masuk komiknya ke Pak Suci 10? Oh, ini temenan ya? Satu angkatan ya? Bangkatan. Iya, benar. Lebih Bergengsi mana? bergengsi mana? Sebenarnya bergengsi Suci. Iya, tapi duit Komik Ed. komik. Tapi kan jauh sebelum ada komik Ed. Pride di komunitas tuh Beda berapa tahun? Beda berapa tahun sucinya sama ini? Gue 2022. Oh, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. beda 2 tahun. Lebih jelas ada jenjang karirnya ya kalau Komiket ya? Iya. Iya. Oh, parah. Jangan dibandingin. Parah nih Kompas nih. Kalau Suci habis itu gak diurusin ya? Iya. Suci berapa besar? Suci 10 besar. Disuruh rantau, pas rantau orang itu yang suruh saya masuk manajemen, dia keluar manajemen. Gara-gara lu masuk. Siapa? Ada orang. Ada. Dulu gue juga satu manajemen sama dia. Ah, terus? Ya udah job setahun sekali apa dua kali. Saya nggak pernah dapat job stand up. Lagi utang ya banyak ya. Kalau sekarang kan sering dapat job stand up ya? Iya, sering banget dia. Pertamina gitu gokil. Menurut lu sering dapat kerjaan itu karena kemampuan apa karena Falcon? Jago ngejualnya. Falcon. Udah mulai industri. Udah mulai industri. Tapi gua lurusin, gini-gini juga lu gara-gara Suci. Iya, Suci. Gak diurusin tuh, lu tetap nama lu ada di Suci. Betul, Suci betul. yang membuat tuh dipanggil Falcon tuh Suci. Mungkin dia Suci terbaik, cuman manajemennya aja. Lanjut. jadi urutannya kan Jerry keluar, minggu depan gua keluar gitu. Jadi kita berdekatan. Orang itu suruh tanda tangan rantau Jakarta. Pas rantau dia keluar. Tau gitu dia yang tanda tangan kontrak. Tapi dulu Biar dia nggak ngerahat keluar. Tapi dulu ketika di asrama dia sering banget minjemin HP gua dulu. Iya, Minjemin HP ke lu apa minjem HP lu? Minjem HP gua karena HP-nya jelek. HP jelek gua kasih itu. Terus
kan kadang dia kayak baru main-main Instagram gitu, kayaknya lupa log out gitu. Terus ketika HP-nya dibalikin, banyak banget DMin cewek. Boleh dong, emang nggak boleh ya DMin cewek? Boleh. Hah? Emang nggak boleh? Kenapa dia marah? Iya, kenapa sih? Kenapa kok kamu marah? Enggak kok marah. Lo nggak suka ada cowok normal, DM cewek lo nggak suka? Enggak kok marah. Kenapa di framing? Kan dia cuma bilang pas gue liat banyak DM. Ah. Bagus itu, namanya pergerakan laki tuh ya cari cewek gitu. Kan dilurusin Di sini yang duduk di bawah tuh yang baru aja pecah perjaka. Nanti kan Hilmi di bawah juga. Anjing. Emang ya udah Tapi punya pacar sekarang? Punya. Gara-gara stand up? Gara-gara stand up. Orang keringetan kasihan. Keringetan yang tergasi. Ini gerah soalnya ya, Jar. Emang gitu, Bang. Oh emang gitu. Coba pegang tangan lu, Jar. Wah, dingin nih. lu panik deket banget. Nginek. Ya panik lah, dulu cuma nonton di YouTube, sekarang di sini. Oh ini Santai jadi mimpi lu kenyataan ya, bisa berdua sama Bang Adri. Santai. Nanti foto bareng sama Bang Adri. Iya. Tapi Bang Andri saya nonton stand up waktu itu Nah, di terus? Bali. Terima Waktu kasih. tur. Tapi saya nonton gratis. Wih, apa? Oh, komunitas. Ya, komunitas. Terus? Bagus. Keren ya? Cerdas-cerdas. Tapi darah tinggi dia, mesti fasdu. Coba kita tanya materi yang kamu suka yang mana? Yang ingat. Yang ingat. Yang real itu yang bahas macet sama Ahok nikah lagi tuh. Oh, ya dia TDP kayaknya ya. Oh. Ya, TDP. Ingat bokap ya kalau nikah lagi ya. Betul, Bang. Kesel jadinya. Tapi dia Bang, selain dia kan prestasinya banyak di stand up, dia juga pernah juara di Polri. Oh iya, Juara gue berapa? ya. Bang Andri yang Iya, juri. Kompetisi. Juara berapa? juara 2. Juara 2 hadiah? Hadiah 35 juta. Wih, gokil. Ini yang bareng siapa? Jiung 21 ya? Bukan, Bang. Itu yang juara tuh Bobby. Oh, Bobby. Sama Iya, Bulra iya, tuh. iya. Buat jajan berapa? Buat jajan berapa kan? Jajan apa sih maksudnya? Jajan apa, Bang? Enggak gini nanyanya dong. Biasanya katanya ini ya, orang CT kalau dapat duit 35 tuh langsung buat poya-poya, Mabuk-mabuk. mabuk. Ini nggak batal ngomong. Ya? Nggak batal. Enggak. Enggak, Itu kan ini menjelaskan ini. Enggak maki. Nah, Itu batal. Mabuk aja, Bang. Nah, Mabok. Sama kirim kasih Bapak. Enggak, ceritanya ceritanya bisa baikan nama bapak bukan karena biar ada yang rawat. Mungkin karena setelah lu banyak DM di Instagram, saya kayak bapak saya juga. Bapaknya kan nggak pernah lihat DM. Like father like son. Enggak, maksudnya ngedeketin orang. Karena saya pikir, saya juga pasti akan nikah dan keluar. Jadi bisa jadi ada yang ngurus gitu. Gua penasaran nanya itu. Kan akhirnya lu deket lagi kan sama bokap lu. Iya. Di pertemuan awal ada obrolan deep nggak? Maksudnya ngobrol gitu. Kenapa lu ngejauh bapak lu nanya atau lu nanya ke bapak lu kenapa nikah cepet gitu? Ada obrolan gitu nggak? Nggak ada sih. Jarak berapa lama? Jarak berapa lama nikah lagi beliau? Sweet banget. Jarak 6 bulan. 6 Cepet bulan. banget 6 bulan ya. gampang move on. Berarti emang udah deket dari sebelum meninggal Bisa kayaknya. jadi. Ya kan bokapnya nggak punya kenangan Kayak memori di kepala. pergerakannya nggak perlu dituntun kayaknya ya. Pergerakannya nggak perlu dituntun. Kayaknya. Cuman dekat-dekat aja. Setelah itu baru bawa ke rumah. Udah ada adik. Hah? Ya. Oh di luar nikah? Iya. Oh. Pelayanan gereja? Oh makanya. Enggak, gue cuman jelasin kerjaan Iya, benar, bapaknya. benar. Pelayanan gereja, Iya. masa nggak nikah? Nikah, situ Sebelum. nikah. Oh, lo- Emang pelayan gereja kan nggak pernah nikah. Kan nggak bisa ada yang bisa nikah ya? ada duluan. Kalau di timur tuh bisa nikah ada Tapi duluan. pas punya anak belum nikah kan? Belum. Karena Imam masih kuliah. Ibu tiri. Oh, itu masih kuliah. Oh makanya Jerry marah. Ya. Gokil, anak kuliah aja. Cuma beda 3 tahun sama anak yang pertama. Iya, beda 3 tahun. Anak kuliah aja bisa ya dapat. Nggak tahu cara speaknya gimana. Iya, mungkin gimana? Guru Braille kali guru Braille. Pegangan tangan. Atau itu yang digunakan trik Agus Buntung. Buta. Enggak Agus Buntung. Agus Buntung ada juga, ada juga. Agus Buntung beda lagi. Kekurangannya dia manfaatkan. Oh, iya, iya. Bapaknya juga begitu. Iya, kayaknya. public speak ini ngomongnya Public bagus. speakingnya Ya, bagus. Iya, Pemain kalau piano saya- dia public speakingnya bagus. Jerry marah karena iri sebenarnya. Iri. Enggak. Kok bisa sih dapat anak kuliahan? Mungkin kalau lo dekat sama bokap lo, DM nggak perlu sebanyak itu karena
lebih tepat sasaran. Iya benar. Bisa jadi. Bisa jadi, balik lagi. Maaf Pak, aku minta maaf. Pernah ngobrol laki-laki antara laki-laki nggak sama bapak lo? Pernah sih cuman ngobrol kayak ini lebih hati-hati kalau rantau pas pulang tuh. Kan saya selama rantau 8 tahun baru pulang, Pak. Oh. Kemarin itu? Ya, Oke, terus? Anaknya udah berapa beliau? Belum. pas rantau tuh baru ibu Ketiri tuh baru anak Satu. Pas di Bali berapa tahun? Balik udah ada. Berapa lagi? Satu lagi jadi 7. Jadi cara nafkahin bertujuh itu gimana, Jar? Ya dengan cara main musik dia. Oh, gede. Gede pelayanan di gereja. Oh, di gereja uang, dibayar, uang Bapak? gereja gede juga ya. Uang Bukan servis, uang kayak servis. uang apa segala macam. Iya, dari jemaat dia lah juga gitu. cita-cita punya Gereja. apa yayasan untuk tunanetra. Oh, sangat baik. Keren. Banyak orang Korea juga datang ke rumah tuh, pendeta-pendeta dari luar negeri. Ngapain? Nggak tahu Ya, misionari saya, misi misionari. Oh berarti terkenal bokapnya. Iya. Bokap lu namanya siapa, Jar? Adi Ratus Libing, dia ketua tunanetra di NTT. Gokil. Ketua tunanetra. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya jadi ketua tunanetra? Kurang tahu saya, mungkin digaji kah atau apa kurang tahu. Dapat tongkat paling bagus. Lo tuh udah lahan. Lo tuh udah lahan. Woi, ini ketua aja nih. Lepas aja. Gerak nggak sendiri apa-apa. tongkatnya, Enggak, robotnya. enggak pada tahu kan. Nih kalau udah tunanetra terus jadi pelayanan gereja, dia jadi ketua tunanetra, dia mendapatkan fasilitas bisa ngelihat selama 5 hari. Free trial. Dalam free sebulan. trial. Ada cheatnya ya? Ada cheatnya dalam sebulan 5 Free hari bisa trial lihat. anjing. Pas ngelihat dapat istri lagi. Terus kalian bersaudara ngapainnya yang berlima? Dua yang pertama ngapain? Yang pertama sekolah pendeta, yang kedua ini sekolah SPD, yang ketiga saya nggak jelas. Yang keempat sekarang kuliah. Bener-bener semua itu. Ya karena semuanya benar loh. Tapi kakak yang kedua pindah Islam. Maksudnya nggak benar itu nggak benar maksudnya. Karena apa? Karena nikah. Mualaf lah. Maksudnya dia sekolah Lu nggak pendeta. suka mualaf. Nggak suka. Ya jangan suka, bener jangan suka. Oh, gini kayak sekolah pendeta cari kebenaran. Dapat kebenaran-beneran. Iya. Nggak nikah sama orang Jawa. Lu di situ rela atau kayak nggak ikhlas gitu sebenarnya? Iya. Kan ada perasaan kok gua sih yang berhenti sekolah sih. Apa kayak asik nggak suka? Bisa jadi. Iya benar. Awalnya senang, cuman pas lihat Mau sekolah deh. Sekolah. lihat teman-teman angkatan udah bagus, udah lebih Maju, baru nyesel. menyesal. Sekarang lihat teman-teman angkatan itu di mana hidup mereka? Mereka yang menyesal ya. Soalnya di kampung itu saya tuh jadi contoh buruk. Kalau kau nggak sekolah nanti kayak Jerry.